Ya, Oke, Nini silakan. oke. Makasih Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih dan selamat bergabung teman-teman semua dalam rangkaian acara ngobrol Ramadan bareng sibling Rumah Millennials. Perkenalkan, nama saya Nini. Saya juga merupakan bagian dari keluarga besar Rumah Millennials. Pada sore hari ini, kita akan ngobrol dengan salah satu sibling Rumah Millennials dengan topik keseimbangan hidup, organisasi, menulis, dan bisnis. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang sudah bergabung, kalau misalnya nanti punya pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, atau apapun pertanyaan yang mau ditanya ke Mas Gandhi, boleh langsung tulis di kolom chat dengan format nama, spasi asal daerah, spasi pertanyaannya apa, nanti insya Allah nanti bakalan dijawab sama Mas Gandhi. Langsung saja sudah bergabung bersama kita, salah satu keluarga besar dari Rumah Millennials juga, seorang CEO dari sebuah startup di bidang pendidikan, namanya Click Coaching, seorang mahasiswa karena masih menempuh pendidikan PhD terkait dengan education, leadership, dan management di Southwest University dan merupakan ketua bidang edupreneur dan inovasi Rumah Millennials. Ada Mas Budi Sugandi. Halo Mas Gandhi. Halo Indah dan teman-teman. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ini lagi nunggu beduk buka puasa kan? Nunggu kita ngabuburit dulu ya. Mas Ya. Gandhi, kita langsung mulai sharing pada hari ini ya. Jadi kalau misalnya ini cari di Google nama Mas Gandhi, Budi Sugandi gitu, enter gitu. Artikel yang keluar artikel yang keluar itu adalah mahasiswa Indonesia berprestasi peraih excellence in international student di China. Ini semua share screen supaya ada bukti konkretnya gitu. Bentar. Ada ya? Ada beberapa artikel. Oke, ini saya akan share screen bagian ini. Ini LinkedIn-nya Mas Gandhi buat teman-teman yang mau berteman dengan Mas Gandhi di LinkedIn juga bisa. Ini kita buka. Nih di artikelnya. Mahasiswa Indonesia peraih Excellent International Student di Cina. Ini juga ada, ternyata banyak artikelnya. Dan setelah dibaca, perjalanan karir Mas Gandhi ini isinya terima beasiswa terus gitu. Saking banyaknya beasiswa, kerjanya terima beasiswa terus saking banyaknya gitu. Mas Gandhi boleh cerita ke kita nggak Mas, perjalanan karir Mas Gandhi sampai sekarang beserta beasiswa yang banyak itu Mas? Silakan Mas Gandhi. Ya, sebelumnya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dan teman-teman, ada beberapa nama yang saya familiar di sini. Ada Mas Pimen, ini di Kota Laskar Pelangi, dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung. Tadi langsung disodok dengan pertanyaan tadi ya, padahal saya sendiri nggak ngeh juga itu. Kalau nama saya di searching itu yang muncul. Nah, jadi terkait prestasi tadi, memang kebetulan saya itu dari S2, S3 sekarang memang beasiswa terus. Bahkan di sela-sela itu ada program semacam short course program ke Jerman sama Australia, itu pun juga beasiswa. Artinya apa? Ada dua kemungkinan. Satu mungkin prestasi itu, yang kedua ya karena nggak punya duit kalau bayar sendiri. Makanya mau nggak mau ya cari beasiswa. Nah ini mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin kalau mau kuliah ke luar negeri biayanya mahal, tentu saja beasiswa itu salah satu jalannya. Nah, terkait yang di Cina itu, memang setiap tahun kampusku Southwest University di China itu memberikan semacam siapa yang berprestasi mahasiswa internasional. Kayak di Indonesia itu kan ada ya. Istilahnya apa itu kalau mahasiswa berprestasi di Indonesia? Di UI atau di UGM itu kan ada istilahnya ya, mahasiswa berprestasi ya. Mapres apa gitu ya. Mahasiswa berprestasi. Ya. Nah, kebetulan kami juga ada di situ dan kebetulan saya dapat yang kategori pertama dan juga enaknya dapat duit di sana tuh. Kalau dirupiahkan sekitar 10 juta. Nah, tentu bukan itu yang kita cari ya, tapi lebih ke saya pribadi, lebih ke Indonesianya. Jadi ketika nama kita ada di situ, bahkan nama saya termasuk yang lumayan di atas,
ada nama Indonesianya itu yang bikin saya bangga. Lebih-lebih ketika kita diundang untuk acara seremoni, dipanggil nama kita dan ada embel-embel negara kita Indonesia, itu yang bikin saya tahun depan harus dapat lagi. Gitu, Indah. Um, jadi Mas Gani ini terima beasiswa dari S1 ya Mas ya? S1 enggak, karena S1 itu menurut saya pintu kita untuk start ya. Dan zaman dulu itu belum banyak beasiswa S1. Tapi di pertengahan kuliah, kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 begitu, saya apply itu untuk beasiswa tambahan seperti prestasi. Lumayan itu dulu ya buat beli apa itu burjo di Jogja itu nggak habis-habis lah sebulan itu. Jadi ada juga di sela-sela kuliah itu saya ajukan gitu. Berarti S1-nya Mas Gandhi di UIN ya Mas ya? Ya betul, Di UIN UIN Jogja dan juga sempat ke UGM ya? juga waktu itu, baru lanjut S2. S2-nya dapat beasiswa juga di Turki Mas? Ya betul, di Turki. Di Marmara ya? Sebenarnya kalau tadi mungkin alasannya nggak punya uang, itu kan alasan sampingnya gitu. Tapi kenapa Mas Gandhi pingin, jadi kan udah keterima di UGM ya waktu itu Mas beasiswa, kenapa melepas beasiswa di UGM dan pilih untuk melanjutkan kuliah di Turki gitu Mas? Ya, ini saya jadi bernostalgia ke zaman-zaman dulu ya. Tapi nggak apa-apa, malah indah kan. Nostalgia selalu indah kan. Nah, memang UGM itu salah satu kampus yang saya impikan sejak terutama di Jogja ya. Pas kuliah di Jogja begitu, tentu setiap kampus bagus ya. Ada UGM, UNY, Sanata Dharma, termasuk UIN, UII itu bagus. Karena Jogja kan kota pelajar. Tapi ada semacam prestis begitu kalau masuk UGM. Makanya saya memang punya cita-cita masuk UGM nih, harus nih gitu kan. Nah, akhirnya doa saya itu dijabah. Jadi saya masuk ke UGM dengan beasiswa. Cuman memang jurusannya itu tidak sesuai dengan minat saya. Tuh, karena saya lebih suka di bidang pendidikan, sedangkan yang saya dapatkan itu beasiswa di bidang geografi. Cuman saya udah kuliah tuh sekitar setahun. Cuman ya tadi, ketika saya dihadapkan dengan beasiswa ke Turki dan jurusan yang saya inginkan, dan apakah di UGM, ya itulah hidup saya rasa ya. Hidup itu selalu ada pilihan-pilihan. Dan waktu itu saya mantapkan diri saya untuk pilih ke Turki, dan tentu saja saya pamit ke orang tua untuk minimal minta doa restu begitu ya. Jadi saya pilih ke Turki. Tapi keduanya bagus. Sekali lagi UGM itu kampus top di Indonesia, saya respect. Cuman mungkin karena bidang yang saya ambil saat itu kurang pas saja. Ya minimal saya udah punya KTM UGM lah dan pernah pakai itulah apa masuk ke UGM udah lumayan itu. Kamu ya Mas? Ya setahun lumayan kan. Terus berarti di mana-mana. Katakan Mas Gandhi ketika kuliah di Turki juga mengambil kuliah di Jerman ya Mas ya, buat S2-nya Mas ya? Jadi begini, Ceritain. Turki dalam bidang pendidikan tergabung dalam European Union. Jadi pendidikannya memang dia berkiblat ke Eropa, masuk dalam satu sistem. Nah, di Eropa itu ada namanya pertukaran pelajar, exchange student dalam skema beasiswa Erasmus Plus. Gitu. Nah, di kampus saya itu masuk dalam program Erasmus Plus itu. Nah, saya di kelas ada sekitar 25 orang, ada dari berbagai negara lah ya. Orang Turki ada, orang dari negara lain ada. Nah, di situ dipilih satu orang dari 25 orang itu untuk bisa mendapatkan kesempatan exchange student. Nah, disitulah kita berkompetisi, saya juga ikut, ada tes bahasa Inggrisnya, ada wawancaranya, aplikasinya. Ya disitulah pada akhirnya saya yang terpilih. Jadi ya saya bersyukur waktu itu dipilih untuk ke Jerman selama 6 bulan, tepatnya di Technische Universität Braunschweig, di daerah ini ya, Niedersachsen gitu ya. Nah, di situ saya 6 bulan untuk belajar sekaligus riset untuk menyelesaikan tesis saya. Nah, begitu singkatnya. Jadi memang cukup enak tuh kuliah di Eropa. Kita nggak hanya di satu tempat, terutama di Turki. Kalau kita mau dan mau berjuang,
kita punya kesempatan untuk keluar ke negara lain, dan saat itu memang Jerman menjadi salah satu yang ada di list. Saya tidak ragu pilih Jerman itu karena saya ingat idola saya, Pak Habibie, kuliah di Jerman, dan saya memang sejak kecil mimpi juga tuh untuk bisa ke Jerman. Ya Allah itu selalu baik ke saya gitu loh. Akhirnya saya ke sana gitu. Dan setelah double degree di S2-nya, di masternya, sekarang Mas Gandhi juga lagi kuliah ambil doktoral ya, Mas Gandhi ya, di betul. Cina juga. Di China, betul. Aman di sana Mas kuliah kampus? Cina itu unik ya. Pertama memang kalau dari sisi ekonomi dia luar biasa. Nomor 2 setelah Amerika. Bahkan saat ini, apalagi gejolak corona lebih parah di Amerika, bisa jadi Cina akan unggul dari sisi ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi, tentu tidak hanya ekonomi saja, itu luas sekali cakupannya, pendidikan, teknologi, dan seterusnya. Bahkan dari sisi teknologi kita udah tahu sekarang bagaimana peran Cina di kancah global. Nah, bicara aman apa enggak, Desember itu memang mulai corona, terutama di kota Wuhan ya. Januari saya pulang karena saya khawatir, dan pas liburan, bahkan di kota saya itu belum ada corona, tapi saya pulang duluan. Nah, kalau bicara aman enggaknya, sekarang Cina lebih aman dari Indonesia. Karena Indonesia baru naik. Ya, Indonesia mungkin udah peak sessionnya, bahkan sudah mulai turun, alhamdulillah katanya, dari data dan pengamat begitu. Tapi di Cina itu sekolah sudah masuk beberapa siswa. Saya nggak tahu ini menjadi kabar baik atau buruk bagi orang Indonesia, karena beberapa kan ingin libur malah itu. Nah, di sana udah mulai masuk dengan tetap menjaga social distancing. Salah satunya siswa itu menggunakan topi kayak baling-baling gitu. Jadi mereka tidak bisa bertemu dalam jarak dekat. Jadi memang sekarang ya aman di sana. Bahkan saya ini belum boleh balik ke China karena tadi itu Indonesia masih dalam list merah begitu, dan belum ada penerbangan ke luar negeri. Jadi kita lebih bahaya sebenarnya sekarang. Cuman tentu saja kita berdoa ya, semoga ini segera berakhir gitu. Jadi selain Mas Gandhi ini lagi ambil S3 atau PhD di Cina, Mas Gandhi juga aktif sebagai Deputi Inovasi di PPI Tiongkok, Mas. Nah, boleh share nggak Mas kegiatan yang Mas Gandhi pimpin itu seperti apa, dan apa aja kegiatannya di sana, Mas? Ya, nah ini terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Memang kita tuh hidup ya harus sosial ya, karena manusia itu kan makhluk sosial, bukan makhluk asosial kan. Nah, makanya sejak saya S1, S2, bahkan sekarang S3, selalu tergabung dalam organisasi. Nah, misal waktu S1 saya di UKM Inkai, waktu S2 saya juga di PPI, dan seterusnya, bahkan bikin lembaga sendiri dulu, termasuk di PCINU, dan sekarang pun saya di Tiongkok, di PPI Tiongkok, dan PCINU Tiongkok. Nah, di PPI Tiongkok saya sebagai Deputi Inovasi, dan di PCINU Tiongkok saya sebagai Wakil Hatib Suriah PCINU Tiongkok. Nah, pesannya begini, kalau kegiatan tentu punya variasi yang berbeda ya, karena PPI ranahnya adalah pelajar. Di situ saya membuat program namanya inkubator startup. Jadi ada semacam inkubator startup, sementara untuk mahasiswa Indonesia yang di Cina, lumayan minatnya, itu kita udah mengadakan selama 3-4 bulan terakhir ini, online programnya karena Cina luas sekali ya, dan kita mengundang beberapa pemateri yang top-top begitu lah ya. Misalnya ada siapa ya, Rama, dia dari Gojek, Loket Gojek, ada lagi siapa ya, Abraham, Tele CTG, dan lain-lain ya. Jadi kita bikin program inovasi. Harapannya begini, karena memang saya sadar ketika diberikan amanah di PPI Tiongkok itu sebagai deputi, orang itu beda-beda. Ada yang background-nya S1 yang baru mulai belajar, dan mereka butuh organisasi selama di sana. Nah, kita ciptakan program itu, salah satunya ya. Jadi ketika mereka lulus dan kembali ke Indonesia, mereka ada sedikit bekal dari sisi organisasi.
Jadi nggak kalah juga sama yang lulusan S1 di Indonesia. Nah itu programnya salah satunya. Kalau di PCNU Tiongkok saya lebih ke karena Suriah ya, lebih ke penasehat. Jadi kita mengadakan kegiatan keagamaan gitu. Mmm, dari jadi istilahnya dari S2, S3, Mas Gani kan dapat beasiswa terus gitu. Mas bisa kasih tips nggak Mas gimana caranya bisa lolos beasiswa gitu Mas? Mungkin teman-teman di sini ada yang mau apply, jadi belum belum rezeki buat bisa dapat beasiswa. Mas Gadi boleh kasih share nggak Mas? Betul. Nah, terkait beasiswa memang harusnya butuh waktu sendiri, tapi nggak apa-apa. Kita secara singkat berdiskusi di sini ya. Beasiswa itu memang kayak gambling juga, karena yang daftar banyak, yang diterima kan beberapa orang aja. Mhm. Kasih contoh begini, yang ke Turki lah gitu ya, itu mungkin yang daftar sekitar 1.000 bahkan 1.500 orang. Yang diterima ya mungkin 100 orang, bahkan bisa kurang. Dan saya rasa trennya sama dengan di Cina, di apa ya, negara lain, dan mungkin beberapa negara yang beasiswanya prestis itu lebih banyak. Misalnya dia di Jerman, atau Chevening di UK, atau di Fulbright di Amerika, atau AAI di Australia, itu mungkin lebih banyak lagi yang daftar, termasuk LPDP. Nah, kalau bicara tipsnya, saran saya adalah memang kita mempersiapkan diri sejauh-jauh hari begitu ya. Tidak ada yang instan. Iya. Bahkan katanya kan mie rebus aja harus pakai direbus juga, nggak bisa instan kan. Nah, artinya teman-teman begini, IPK memang nggak harus teman-teman summa cum laude begitu ya. Walaupun itu bagus, kalau bisa ya top ya. Tapi Mhm. kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Seperti saya ini, yang penting 3 minimal. Jadi usahakan 3, karena itu persyaratan. Oh, Ya, iya. kalau di bawah 3 kadang agak susah, walaupun masih oke juga beberapa beasiswa. Cuman usahakan di atas 3. Nah, saya 3 tadi itu, ke atas lah dikit. Nah, kemudian yang kedua adalah isai. Nah, isai itu penting banget, Mhm. karena itu yang dibaca pertama ketika teman-teman mendaftar. Mhm. Karena setelah seleksi berkas selesai, itu isanya yang dibaca. Nah, ini menjadi kunci saya sebenarnya ketika mendaftar beasiswa. ISA itu saya siapkan bisa jadi 2 bulan sebelum saya apply, karena ISA itu penting. Mhm. Kebetulan itu juga saya pun ya lumayan lah beberapa kali menulis ya, nulis Mhm. buku atau opini di koran, itu pun menurut saya 2 bulan itu singkat. Nah, Oh. teman-teman bisa mengukur diri sendiri juga, Mhm. pernah menulis atau enggak. Kalau enggak mungkin lebih jauh lagi persiapannya. Mhm. Karena begini teman-teman, menulis esai itu eh, cukup complicated ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh terlalu sombong, Mhm. tidak tidak boleh juga terlalu merendah. Jadi itu ibarat gelombang, harus naik turun begitu. Kemudian setiap apa ya, dalam dalam lembar yang sangat terbatas itu, mungkin 2 lembar, 2 halaman maaf, atau 1,5 halaman, kita menuliskan semua hal Mhm. dari identitas kita, Iya. dari riset yang ingin kita ambil, target setelah lulus dan seterusnya. Jadi harus mencakup semua. Makanya di situ ada namanya feedback. Saya biasa mengirimkan ke teman yang lain, terutama sudah sukses, saya kirim untuk dibaca dan dimintai komentar gitu ya. Mhm. Dan gak hanya 1 orang, karena 1 orang tuh kadang malah nggak balik-balik karena sibuk kan. Jadi saran saya kirim ke ketiga atau 4 orang, mungkin yang balik itu 2 ya. Jadi Mhm. teman-teman bisa menulis kembali bahkan mengedit tulisan tersebut. Itu. Nah, intinya adalah 2 hal tadi dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah butuh mentor teman-teman. Nah, saya itu mentor itu dalam arti begini, zaman dulu itu kan susah komunikasi ya. Jadi Mhm. kita itu ya SKSD juga, so kenal so dekat, tapi dengan cara yang elegan. Minimal kita sapa dulu, kita bilang, wah saya pernah baca tulisan kakak di mana gitu ya. Ya Iya. mudah-mudahan ada lah, kalau nggak ada nanti repot lah itu. Nah, atau puji lah ya, apa yang bisa dipuji, kemudian diskusi gitu terkait beasiswa di sana, kuliah di sana. Jadi dia akan bercerita tuh apa yang bikin dia gagal, apa yang dia bikin sukses. Jadi mentor itu penting. Mhm. Teman-teman jangan merasa hebat sendiri. Iya. Itu kuncinya. Karena
bisa jadi kita udah percaya diri, tapi itu kurang baik. Hmm. Nah, itu sebenarnya juga yang menggagas ide click coaching. Nah, Klik. kalau teman-teman baca poster ini Indah, Hmm. itu ada saya di situ di CEO Click Coaching, itu sebenarnya niatnya adalah biar teman-teman mudah mencari mentor. Hmm. Gitu. Jadi memang di Click Coaching itu teman-teman nggak perlu lagi nyari eee, ke mana ya, ke Jerman dan lain-lain. Cukup join di Click Coaching, di situ Hmm. teman-teman bisa, mencari dan tersedia Hmm. mentor mana yang mau teman-teman jadikan mentor. Jadi kegagalan yang mungkin, ada pada diri kita itu bisa selesai dengan kegagalan orang lain, gitu. Hmm. Tadi Mas Gandhi udah share gitu tips gimana cara bikin esai walaupun sedikit gitu. Mhm. Karena kalau di muka sekarang waktunya nggak cukup. Satu hal Mas, ada nggak sih mindset yang harus kita miliki untuk kita bisa tembus beasiswa Mas? Jadi sebenarnya kan ada orang yang ikut beasiswa supaya pamer aja gitu kalau gue bisa gitu. Mhm. Sebenarnya ada nggak sih yang perlu pola pikir yang harus kita ubah ketika kita mau daftar beasiswa ataupun kita mau sekolah ke luar negeri, Mas? Mhm. Saya rasa ini, apa ya, saya pribadi lah ya, itu ke niat kalau saya. Jadi Wah. niat itu yang, mendorong saya untuk satu, spirit saya itu nggak kendur begitu, yang Mhm. kedua selalu ada jalan. Nah, niat saya itu memang dari dulu saya ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Ini kan terlalu berat gitu ya. Tapi begini, memang, eee ada teman-teman bisa menilai orang yang sekedar, gitu ya, sekedar ucapan, tapi ada yang dia konkret melakukan. Tapi memang itu yang saya niatkan. Jadi memang karena saya ini kan lahir di desa ya, di Sulawesi Tengah gitu. Kemudian ke Jawa Timur waktu itu kan, mengalami shock saya karena perpindahan dari kampung ke agak kota sedikit. Habis itu pindah ke Jogja. Nah, di situ saya melihat dinamika kehidupan, termasuk melihat, apa sih, bangsa ini yang perlu diperbaiki. Nah, di situ itu saya sudah mulai muncul dari waktu di Jogja. Makanya saya aktif di organisasi dan, eee, makin terlihat ketika di luar negeri. Jadi ketika di luar negeri gitu, oh iya ya, kita bisa membandingkan antara negara. Jadi nasionalisme kita itu semakin timbul ketika kita di luar negeri. Mhm. Makanya memang kalau ditanya apa sih mindset yang utama gitu, coba teman-teman mindset kalau ingin kuliah ke luar negeri, niatkan itu untuk membangun bangsa kita. Ya Mhm. mudah-mudahan ketika ada kendala begitu, semesta mendukung gitu loh. Jadi mungkin Pasti. ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Nah, mmm, dari sekian banyak beasiswa yang Mas Gandhi, dapat gitu, jadi bikin esai itu kan bukan suatu hal yang baru lagi buat Mas Gandhi. Tapi di tahun 2018 Mas Gandhi mencoba suatu hal yang baru yaitu nulis buku, Mas. Hmm. Nah, ini bukunya, ada Jelajah Hidup Tanpa Batas. Ini mau bacain satu paragraf aja di cover belakang buku Mas Gandhi. Nih, ketika kita menjelajah dari suatu tempat ke tempat lain, kita tidak hanya mencari eksistensi sambil memperbaiki masa depan diri sendiri. Lebih dari itu, semakin banyak tempat dan orang yang kita temui, semakin pahamlah kita bahwa ada beragam keunikan di dunia, berbagai sifat manusia dan warna-warni kebudayaan yang membuat kita yakin bahwa di atas langit masih ada langit. Dan keyakinan itu akan memperkaya perspektif kita dalam melihat perbedaan. Mas boleh share dikit nggak, Mas? Isi dari bukunya apa, Mas? Ini dibantu promosi ya, terima kasih Indah. Dan beberapa teman udah baca ini, Timen udah baca ini ada Wah. terbang dari kota Laskar Pelangi itu. Nah, memang, saya menulis buku itu terinspirasi juga dari quote Pramudia Anantatur. Hmm. Beliau bilang, "Kalau kamu bukan anak raja, maka menulislah," gitu kan. Dan banyak kata-kata mutiara lain. Intinya adalah, kalau kita ingin hidup lebih panjang lagi di dunia ini, menulislah. Karena orang yang menulis itu
akan lekang dari zaman kan, tidak pernah habis dari zaman. Kita mengenal Hamka misalnya, sudah jauh-jauh hari meninggal. Tapi kenapa namanya tetap ada sekarang? Karena menulis. Begitu pula yang lain. Nah, itu salah satu motivasi saya menulis ya. Nah, sedikit gambaran tentang buku itu, sebenarnya buku itu menceritakan juga pengalaman saya ketika kuliah ke beberapa negara yang disebutkan tadi, dan juga fenomena-fenomena yang saya dapatkan. Misalnya, ketika saya ke Jerman misalnya, nah di situ kan saya bertemu dengan orang-orang yang saya anggap luar biasa dari sisi pengetahuan dan teknologi misalnya. Atau misalnya ketika saya di Istanbul gitu ya, bagaimana keindahan kota itu sangat menjadi sangat membekas di hati saya. Nah, saya tidak ingin itu sekedar pengalaman dan hilang. Makanya saya tuliskan di buku Jelajah Hidup Tanpa Batas itu. Jadinya saya ingin ada sesuatu yang terkenang dan saya tuliskan di situ. Walaupun tidak selamanya harus selfish ya, bukan tentang diri kita, tapi kita menceritakan orang yang kita temui, alam yang kita lihat, dan juga termasuk gagasan-gagasan yang kita tawarkan. Karena di situ juga saya menuliskan fenomena yang ada. Misalnya ketika saya di Turki, terjadi konflik antara Fethullah Gulen, salah satu ulama yang sangat terpandang di sana, yang punya konflik dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Nah, di situ saya menuliskan gagasan saya, dan coba saya tuliskan dalam satu buku, gitu. Ini menarik banget karena di sini banyak review, di belakang ada review dari beberapa orang yang luar biasa juga, ada Pak Agung Irawan, Profesor Musa juga gitu. Asyari. Mas, sebenarnya kalau tadi kan itu alasan Mas Gandhi untuk menulis buku ini. Nah, harapannya terhadap orang yang sudah baca buku ini apa, Mas? Harapanku ada dua sih. Satu, mereka bisa mengambil pelajaran dari buku tersebut. Yang kedua, mereka juga menulis buku minimal. Jadi cukup dua itu saja. Jadi nggak perlu muluk-muluk lah ya. Karena begini memang, kita itu masih rendah di literasi. Kita baca PISA terakhir itu kan kita masih di deretan bawah. Nah, ini harus didorong. Tidak mungkin penulis itu kita biarkan menulis semuanya, bahkan yang nggak nulis, nggak pernah nulis sampai selesai hidupnya misalnya. Jangan. Kita harus mengompori mereka untuk menulis juga. Nah, memang selain saya nulis pribadi tadi, saya punya 3 atau 4 buku yang tulis kolaborasi. Ada gotong royong melawan politik uang, ada Kırmızı Beyaz Turki, artinya merah putih Turki, ada kisah 5 benua, ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu sebuah usaha saya dan teman-teman untuk mengajak yang lain menulis juga. Karena menulis satu buku mungkin susah ya. Saya punya pengalaman nulis buku itu lama gitu ya. Tapi nulis satu chapter yang cuma 4 halaman, saya rasa 1 minggu bisa selesai itu. Makanya kita gotong royong untuk menulis dan saling menginspirasi. Gitu. Berarti di sini ada pengalaman-pengalaman luar biasa Mas Gandhi selama sekolah di beberapa negara ya Mas ya. Mungkin itu juga yang tadi sudah Mas Gandhi share yang menjadi alasan Mas Gandhi bikin startup Click Coaching. Boleh share lagi nggak Mas? Ini Click Coaching ini wadah buat teman-teman yang ingin belajar nih untuk belajar di luar negeri, yang tadi Mas Gandhi bilang butuh mentor gitu. Nah di sini kalau yang Ninis baca sedikit, ini memang menyediakan mentor supaya kita nggak salah arah gitu Mas ya. Yes. Nah ini kebetulan baru update juga nih websitenya. Makasih udah ditayangkan Indah. Nah, Click Coaching ini spiritnya adalah spirit berbagi. Bukan spirit cari uang gitu ya. Walaupun namanya startup, karena kita harus punya nama kan, nggak mungkin namanya Click Coaching organisasi kan lucu. Jadi harus punya wadah yang mungkin startup itu yang kami pilih. Tapi spiritnya adalah spirit membantu. Nah, di Click Coaching itu ada sekitar 70 orang
yang merupakan diaspora Indonesia. Artinya diaspora itu orang Indonesia yang kuliah ke luar negeri, yang juga punya visi, misi dan yang sama untuk bikin Indonesia ini maju. Terutama 2045 kita punya target Indonesia Emas. Kita ingin semua lini itu bergerak. Mereka yang belajar dalam negeri, silahkan. Mereka yang mau keluar negeri, kita fasilitasi, kita support. Terutama mereka yang tidak punya uang, punya latar belakang ekonomi menengah ke bawah, tapi ingin dapat beasiswa, bingung caranya, nah kami ini ingin membantu. Itu spirit awalnya. Nah sekali lagi, karena di Klik Coaching itu ada sekitar 70 orang, bahkan kalau dari sisi jumlah paketnya ya, karena satu orang tuh bisa mengajar berapa paket, sekitar 100, jadinya 100 mentor lah kalau kita bilang paket ya. Itu apa ya, sudah berhasil meloloskan beberapa orang untuk dapat beasiswa. Misal ke Turki ada 3-4 orang gitu ya. Ke Jerman ada, yang terakhir ke Belgia, dan Swiss yang terakhir. Saya dapat sekitar berapa minggu yang lalu itu, ke Swiss setelah bimbingan bersama mentor Giovannia namanya. Swedia, maaf, Swedia, bukan Swiss. Nah, kita, terutama saya, ketika dapat info ada siswa yang berhasil lulus itu bahagia sekali. Karena saya teringat diri saya sendiri ketika dapat pengumuman beasiswa itu gembira sekali. Nah, kegembiraan ini yang ingin kita tawarkan ke seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke begitu, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah orang mau kuliah ke luar negeri terbebani dengan ekonomi. Karena kita harus berusaha. Lebih baik kita itu mencoba dan gagal daripada gagal mencoba. Nah itu. Kita mencoba ya. Di sini peminatnya ini berdiri dari tahun kapan sih Mas? Mohon maaf. 3 tahun lalu. Udah 3 tahun lalu. Ya. Dan berarti ini sebenarnya tidak 2017. hanya membantu masyarakat atau teman-teman di Indonesia yang mau keluar negeri, tapi juga memberikan sarana teman-teman yang sudah berada di luar negeri untuk saling sharing gitu Mas ya? Yes, betul sekali. Jadi nanti proyeksi Klik Coaching ini sangat panjang ya. Untuk saat ini kita lebih ke mentoring tadi, tapi dengan terhubungnya simpul-simpul pelajar ini, ke depan kita ingin lebih luas lagi. Tentu saja di sela-sela ini kita udah bisa berbuat. Misalnya buku Kisah 5 Benua itu adalah tulisan diaspora Indonesia, tidak hanya mentor Klik Coaching, tapi siapapun menulis itu jadi dan bermanfaat bagi pembaca. Dan juga bagi misalnya mereka yang mau ke negara A, B, C, tanpa mentoring pun kita bisa berkembang. Jadi ngalir. Saya mau ke Spanyol nih, ada nggak mentor Klik Coaching? Itu kita bantu untuk misalnya terutama di awal-awal ketika ke negara tersebut. Atau sekedar jalan-jalan. Jadi ya sama orang Indonesia masa saling berjauhan gitu kan. Jadi saling support. Gitu. Nah, Mas, ini kan Mas Gandhi sudah ngasain kuliah di berbagai negara, Mas. Pak, aku pribadi sih penasaran sih, apa yang menurut Mas Gandhi berbeda sistem pendidikan di luar negeri sama yang ada di Indonesia sekarang, Mas? Ya, yang jelas begini memang, setiap tempat itu bagus. Tergantung individunya untuk belajar. Jadi saya tidak ingin mengklaim bahwa lulusan luar negeri itu pasti lebih hebat dari lulusan dalam negeri. Tidak begitu. Dan kita kan orang lulusan dalam negeri ya. Dan banyak menteri, kalau menteri nggak tahu tuh, sebarannya banyak juga dari luar negeri. Tapi bukan itu yang ingin. Tentu saja ada nilai positif ketika kita kuliah ke luar negeri. Misalnya, yang pertama adalah dari sisi pola pikir. Karena mungkin interaksi kita dari berbagai negara, jadi pola pikir itu jadi semakin luas. Misalnya misalnya dari sisi kita ada orang misalnya nih, dia benci banget sama negara Malaysia misalnya. Selalu dihujat Malaysia. Bisa jadi orang itu kenapa menghujat? Karena nggak punya teman orang Malaysia. Jadi karena nggak punya orang Malaysia, ya dihujat terus. Kalau saya pribadi, ya nggak enak lah menghujat orang Malaysia, teman-teman saya orang Malaysia, atau misalnya di Amerika misalnya. Jadi
karena dia terkurung dalam tempurung begitu, misalnya hanya di kampung, nggak kemana-mana, hanya buka sosial media terus, jadi pola pikirnya disempit. Nah, orang yang misalnya pergaulannya luas, misal di luar negeri, dia lebih luas juga dalam berpikir. Dia mikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya lihat adalah inovasinya. Nah, ya perlu juga kita akui beberapa negara seperti Jerman dan Cina misalnya, dari sisi inovasi mereka unggul. Contohnya misalnya pembayaran misalnya. Itu WeChat dan Alipay sudah luar biasa sekali, sudah jauh hari mereka nggak pakai cash, tapi pembayaran pakai handphone. Nah, itu bukan hanya di supermarket ya, di penjual pedagang kaki lima, di warung-warung, itu sudah pakai Alipay dan WeChat pembayaran. Belum kita bicara pembuatan handphone dan lain-lain. Jadi inovasi itu menjadi suatu yang bisa kita pelajari di luar negeri. Dan yang ketiga adalah ketika di kampus itu tentu saja kompetisinya yang menarik. Kalau kita hanya diam saja di kampus, tidak membaca, tidak mau berargumentasi, ya tentu saja kita ketinggalan. Dan juga itu menjadi penilaian sendiri ketika di luar negeri. Beberapa kampus bahkan tidak mengabsen tuh, kamu mau masuk, kita mau masuk atau enggak, tapi bagaimana kita interaksi di kelas dan menyelesaikan tugas kita misalnya. Jadi di situ kita dituntut untuk mempersiapkan diri kita sendiri tanpa dipaksa membaca. Tidak harus kita itu disuruh, ayo tugas PR banyak. Justru kita ditekan itu makin terpaksa ngerjain. Justru imajinasi tumpul. Tapi ketika kita, ya kalau kamu nggak baca berarti kamu siap-siap di kelas jadi ekor. Kalau kamu nggak baca siap-siap nggak bisa ikut diskusi misalnya. Nah itulah yang membuat kita terpacu untuk membaca. Nah itu menjadi salah satu beberapa hal yang saya rasa unggul ketika kita kuliah di luar negeri. Gitu. Halo, Mas Gandhi. Ya, suara saya putus ya? Sepertinya sinyal Mas Gandhi terganggu. Aku boleh. Halo? Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Oh, itu kedengeran. Berarti ini moderatornya ini kayaknya sedang ada sedikit gangguan. Siapa aja nih yang hadir nih? Wah, ada Mas Taufan juga di sini nih. Halo Indah, kayaknya di mute tuh suaranya. Oke. Oke. Udah balik lagi. Mas, boleh diulang lagi tadi sedikit nggak, Mas? Tadi kan sempat terputus, jadi... Putus ya? Iya, terputus. Oke. Intinya adalah dari yang saya sampaikan tadi, ketika kita di luar negeri, salah satu hal positif yang saya lihat adalah keberagaman tadi. Nah, itu intinya adalah keberagaman. Dari keberagaman itu muncul inovasi, muncul mindset yang ingin mencipta, bukan mengikut dan seterusnya. Jadi itu poinnya. Nah, kalau Mas Gandhi tadi bilang punya cita-cita untuk membantu Indonesia Emas di tahun 2045, Mas. Nah, ada nggak sih perubahan kecil yang bisa sebenarnya kita lakukan untuk mendukung kita menjadi Indonesia Emas, Mas? Perubahan dikit aja gitu. Jadi orang mikirnya nggak terlalu berat yang wah gimana, cuman ini adalah kebiasaan orang Indonesia yang susah banget diubah, tapi sebenarnya penting gitu. Ya, ini pertanyaan mudah, tapi susah dijawab ini sebenarnya. Nah, Indonesia Emas 2045 itu memang tidak bisa terjadi dengan sekonyong-konyong kotor gitu ya, dengan tiba-tiba kita unggul begitu. Itu sangat susah. Kalau kita baca sejarah masa Renaissance begitu ya di Eropa,
itu mereka melakukan suatu yang luar biasa, revolusi industri yang luar biasa, sehingga seperti saat itu bisa unggul. Atau kita tarik lagi ke belakang, pada zaman keemasan Islam Mhm. itu juga melalui usaha dari bidang teknologi. Jadi nggak bisa dengan sekedar bergerak mengikuti zaman, tiba-tiba unggul begitu. Nah, disinilah yang saya maksud tadi, kalau kita benar-benar punya target 2045 itu bisa unggul di dunia ini, setiap kita, terutama yang milenial itu, harus punya pengaruh terhadap sekitarnya. Gitu. Jadi tidak bisa lagi setiap saya, setiap Indah, setiap teman-teman di sini, Mas Taufan dan seterusnya, itu hanya bermanfaat bagi dirinya. Mhm. Dan ini ada contoh konkret, Mas Taufan contoh konkretnya. Mhm. Siapa nggak kenal Mas Taufan? Rumah milenialnya itu mencakup berapa orang anak muda yang hebat misalnya, termasuk ada Indah di situ dan beberapa orang lainnya. Nah, mindset seperti Mas Taufan inilah yang dibutuhkan oleh kita semua untuk bisa mencapai target tadi. Tentu saja teman-teman tidak harus sama dalam bergerak ya. Tidak harus sama semua menjadi penulis. Tidak harus semua menciptakan rumah milenial misalnya. Nanti ada rumah milenial tandingan nanti ini. Kayak partai aja kan. Rumah milenial perjuangan atau apa gitu ya. Jangan ya. Teman-teman bisa melakukan sesuatu. Mhm. Misalnya nih, Mas Timen nih pernah pernah kementerian saya mengundang saya untuk berbicara walaupun belum jadi ya karena waktu ya. Mhm. Jadi karena Mas Timen ini salah satu peserta adalah punya wewenang di kementerian di daerah dia, mana ya, di dinas di daerah dia, Mhm. gunakanlah power itu untuk suatu kebaikan, untuk Mhm. mendorong daerah situ untuk bisa luar biasa. Mhm. Mas Timen punya niat baik. Dia ingin orang itu seperti tokoh di Laskar Pelangi ya, ingin maju. Nah, Mas Irfan di Ambon, ya ada tulisan namanya nih, Irfan Ambon, dan siapapun dimanapun, sekarang cobalah untuk berpikir ke arah sana. Apa ya yang kira-kira kita hidup ini tidak hanya bangun tidur, makan, main, tidur lagi gitu kan, tapi apa yang punya efek? Oh, saya bisa ngajak teman-teman nih menulis buku. Oh, saya bisa ajak teman-teman nih nyumbang karena lagi COVID-19, menggerakkan masyarakat untuk bisa berbagi. Oh, saya ingin bikin program rutin diskusi mingguan. Saya rasa ada banyak sekali. Nah, saya rasa niat awal kita untuk mau terjun itu menjadi titik penting kalau kita ingin benar-benar Indonesia emas 2045. Hmm. Oke. Jadi itu niat baik dan sebenarnya perubahan kecil yang harus kita sadari dari sekarang karena seperti yang Mas Gedi bilang tadi kita nggak ujuk-ujuk tahu-tahu jadi Indonesia emas gitu Mas ya. Nah, salah Betul, satu bentuk gerakan yang Mas Gandhi dan teman-teman lakukan di tengah pandemi saat ini, kalau misalnya kita balik lagi ke bulan Januari, Mas. Januari, Februari itu mungkin kita takutnya cuman, aduh, nih takut ketularan virusnya gitu. Nah, tapi udah makin ke sini, ketakutan itu semakin banyak, Mas. Takut ketularan iya, takut kehilangan pekerjaan iya, takut bisnisnya hmm, berhenti iya gitu. Nah, Mas Gani punya gerakan bersama teman-teman namanya Klik Kerja, Mas. Itu boleh ya. di-share, Mas. Mungkin teman-teman di sini jangan sampai sih sebenarnya jadi korban PHK, tapi kalau punya kenalan yang menjadi korban PHK bisa menjadi informasi yang sangat penting ini, Mas. Ini akan coba share screen juga. Klik Kerja di sini sebentar. Oke, Klik Kerja. Ini klik coaching ini ya. Iya, Nah, Klik Kerja. Boleh di-share, Mas, ini bentuk oke. gerakan seperti apa, Mas? Oke, klik kerja ini kita bikin secara sukarela dan gotong royong ya. Jadi saya bersama dua teman yang lain, ada Abraham Auzan dan Rizky, dan juga Hmm. dibantu ada Pak Ruli dan Bro Dea gitu ya. Jadi kita bareng-bareng berkolaborasi. Intinya kita prihatin dengan melihat data 2,9 juta orang di PHK, kemudian belum lagi yang jadi pengangguran, termasuk data SMRC itu 70% orang itu
pendapatannya menurun selama masa pandemi ini. Jadi tidak hanya yang kena PHK ya, tapi kepada mereka pun yang mengalami permasalahan ekonomi, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Nah, Klik Kerja ini simple sebenarnya. Kita ingin mereka itu mendapatkan kursus online secara gratis, karena memang di COVID-19 ini susah untuk ketemu langsung. Bisa agak ke bawah satu lagi. Yang kedua adalah, yang pertama memang coaching gratis. Tentu saja training skill gratis ini tidak mungkin hanya dari saya atau dari teman-teman. Tapi saya mengajak startup yang lain, mengajak perusahaan yang lain, bahkan individu untuk mau memberikan training di sini. Nah, startup itu kan punya kursus, punya program untuk latihan training skill ya. Nah, kenapa enggak untuk memberikan semacam gratis selama masa pandemi ini? Karena itu kan suatu kontribusi juga. Nah, sudah ada beberapa startup yang mau bergabung bersama kami, memberikan kursus gratis itu. Nanti kami akan berikan kepada mereka yang sudah mendaftar. Bahkan dalam sehari itu, kalau nggak salah, udah 30 orang mendaftar ini. Saya belum buka lagi, karena ini udah 3 hari ya. Jadi baru ini kita bikin gerakan ini. Nah, setelah mereka mengikuti training gratis di Klik Kerja ini, kita coba hubungkan ke para pencari kerja. Para pencari kerja di sini bisa startup, bisa perusahaan. Nah, jenis pekerjaan juga bervariasi. Bisa aja full time, karena mereka harus bekerja full time begitu secara jarak jauh, atau nanti dipersiapkan setelah pandemi ini, atau mungkin secara part time. Jadi selain full time tadi bisa part time. Karena banyak sekali pekerjaan yang bisa dikerjakan secara part time. Misalnya menerjemahkan dokumen, kemudian sebagai admin, kemudian lagi analis, itu kan pekerjaan yang bisa dikerjakan secara jarak jauh. Nah, kami menghimpun nih teman-teman dari manapun, bahkan kalau mau dari kementerian ingin membuka kesempatan ini, kami persilahkan juga, nanti kita salurkan. Intinya adalah semakin banyak startup yang mau memberikan kursus gratis, semakin banyak perusahaan dan startup yang mau mencari kerja, itu semakin baik. Jadi niatnya ini adalah gotong royong. Jadi seperti itu kira-kira gambaran dari gerakan Klik Kerja ini. Dan ini sudah bisa diakses ya Mas ya? Maksudnya sudah mulai berjalan ya Mas ya? Sangat bisa sekali. Dan memang sudah mulai sejak websitenya di launching 2 hari lalu. Jadi teman-teman yang punya teman mengalami PHK atau pendapatannya menurun, termasuk pengangguran, baik pengangguran karena corona atau memang dari dulu pengangguran sampai sekarang masih pengangguran, nanti tinggal klik di daftar kerja, teman-teman. Ya, untuk nanti mendaftarkan diri, menuliskan biodatanya, bahkan kalau ada CV dicantumkan ya. Jadi kami lebih enak nanti untuk meneruskan ke pihak yang membutuhkan. Nah ini, jadi kita udah rapikan ya. Walaupun cuma 3 orang di sini, tapi mudah-mudahan lumayan bagus lah ya. Kita memuji diri lah. Nah, satu lagi, bagi teman-teman juga yang punya kenalan di startup dan perusahaan, silakan juga disuruh mendaftar di sini sebagai pencari kerja. Nah, nanti orang-orang yang sudah mendapatkan skill di sini bisa ditarik untuk bekerja di perusahaan dan startup teman-teman. Dan saya bersyukur Rumah Milenial juga bisa dilihat tadi ada logonya, karena saya sudah komunikasi dengan founder Rumah Milenial, Mas Taufan, untuk bisa berkolaborasi. Nah, di sini nanti itu ada Rumah Milenial ya. Nanti bisa juga ada skill-skill yang diberikan oleh Rumah Milenial untuk course-nya, begitu. Ini luar biasa banget memang sekarang tuh, makanya yang tadi Ninis bilang, kekhawatiran sekarang ini adalah tahun ini bisa dapat THR nggak gitu. Tahun ini apa kerjaan bulan terakhir apa enggak gitu. Karena memang banyak sekali teman-teman juga yang mengkhawatirkan itu Mas Gandhi. Ya. Jadi ini merupakan satu informasi yang sangat membantu sekali buat teman-teman di sini yang untuk jaga-jaga juga nggak apa-apa kan ya Mas ya. Jadi kan kita jangan nunggu diberhentiin dulu baru daftar gitu. Daftar dari sekarang, namanya nambah soft skill juga nggak ada ruginya Mas ya. Betul, nggak masalah. Karena nanti
teman-teman bisa belajar course di situ. Cuman dari sisi pencari kerja, yang kami prioritaskan ketika ada pencari kerja, tentu mereka yang kena PHK dan membutuhkan ekonomi lebih penting ya, itu yang kita dahulukan. Jadi diingatkan lagi buat teman-teman nih, kalau misalnya memang ada pertanyaan, langsung tulis di kolom chat, boleh teman-teman, nama, asal daerah dari mana, pertanyaannya apa, nanti akan dijawab langsung sama Mas Gandhi. Nah Mas, kita tadi udah banyak cerita tentang kegiatan Mas Gandhi dari zaman kuliah, terima beasiswa, sampai semua hal yang sudah Mas Gandhi lakukan sampai sekarang gitu. Mas nggak capek Mas? Ini Jadi saya gini, itu kayaknya capek banget gitu. ya dalam hidup ini kan itu pilihan-pilihan semua kan, pilihan kita. Ya kalau pengen tidur makan bisa juga. Tapi kalau kita ingat sosok seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, termasuk sekarang misalnya Glenn dan Sobat Ambyar Didi Kempot misalnya yang bisa mengumpulkan 7,6 miliar dalam satu malam, tentu kita malu dong. Kalau hanya begini-begini saja, malu. Kita udah dilahirkan di dunia, diberikan anugerah banyak sekali oleh Tuhan, tapi hanya memberikan untuk diri kita. Itu sangat disayangkan. Itu menurut saya itu pilihan-pilihan kita. Kalau bicara capek atau enggak, ada penelitian yang menyampaikan bahwa otak kita ini hanya kepake 10% dari total 100%. Artinya apa? Itu pun 10% itu udah orang yang sudah lumayan beraktivitas ya. Mungkin saya ini 10% loh. Yang Indah bilang tadi itu. Jadi saya ini harus lebih lagi dong. Jangan 10% ini saya nggak akan puas. Justru saya ingin ningkatin lagi jadi 100% kalau bisa, walaupun itu susah. Jadi sekali lagi, ada penelitian tadi 10% yang kita gunakan selama ini untuk beraktivitas dan berpikir. Mari kita dorong itu untuk bisa naik lagi, up jadi 100% kalau bisa. Gitu. Nah, makanya itu yang bikin penasaran sih. Ternyata memang balik lagi ke niatnya, dan kita sebagai manusia, ya dunia ini emang tempatnya capek ya Mas ya. Nanti kalau mau istirahat ya nanti aja gitu di akhirat. Nah Mas, ada yang mau tanya tapi pingin ngomong langsung Mas. Jadi itu izin bagus. buka mikrofonnya ya, buat tim men sebentar. Ya, kalau bisa semua penanya begitu ya, selain Mas Timen juga, biar ada interaksi dua arah. Mas, ini kenalannya Mas Gandhi. Ya, kenal, betul. Terima kasih. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Budi ya, saya panggil Pak Budi ya. Terlalu tua lah Pak Budi itu, panggil yang muda aja. Mungkin Budi Ibu, boleh. Jangan ngawal. Ibu moderator mohon izin dan rekan-rekan semuanya. Pertama saya mengapresiasi ya kegiatan seperti ini positif dengan kondisi saat ini. Mungkin sebelum saya menceritakan lebih jauh, tadi kebetulan aja lihat update-nya, statusnya Pak Budi, saya lihat di IG-nya, oh ada ini nih, ada acara seperti ini. Ya, ini kan orang yang terbiasa lah buat saya. Mungkin sebelumnya saya menceritakan sedikit bagaimana saya tahu dan kenal dengan Pak Mas Budi lah ya, seorang calon kandidat PhD ini. Jadi di saat saya dulunya pengen mencari berkaitan tentang beasiswa, ternyata setelah searching di media sosial ketemulah IG-nya. Nah saya cek, saya kontak langsung, saya DM, akhirnya alhamdulillah direspon sama beliau. Nah sebetulnya bukan untuk saya. Kebetulan saya hari ini alhamdulillah bekerja di pemerintah khususnya Provinsi Bangka Belitung, dan saat ini saya bekerja di Dinas Pariwisata. Nah, tetapi yang ingin saya terapkan di sini bagaimana seperti tadi, poin penting adalah untuk menuju 2045. Karena saya tahu generasi-generasi Indonesia ini sehebat semuanya, akan tetapi ya banyak literatur yang pas di hari ini surat-surat yang diterbitkan ya khususnya di media sosial itu luar biasa. Terkadang pola pikir kita tadi yang hari ini belum bisa tanah itu persepsi. Makanya saya berharap khususnya di Bangka Belitung, saya pengen merubah mindset mungkin di 2045. Kalau seandainya kita bicara pola pikir, itu terpenting sebenarnya. Jadi saya rasa yang membedakan mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa luar negeri itu adalah pola pikir. Karena terkadang betul yang disampaikan Pak Budi tadi, mungkin kalau
sama kita menghujat Malaysia, tetapi benar kalau kita tidak punya teman Malaysia, ya kita ya kan seperti itulah istilahnya. Mungkin kalau saya izin Mas Budi, kalau saya mungkin tidak jadi dulu di tahun 2009 saya pernah apply scholarship di Aussie. Ya kebetulan saat itu saya belum di pemerintahan, salah satu persyaratannya terlepas IELTS ya, dan TOEFL juga saya masih di bawah. Dan juga saat itu saya statusnya mesti harus seorang pegawai atau government. Jadi saat itu kegagalan saya lah yang memicu saya, sehingga saya harus merubah generasi berikutnya setelah saya nanti, setelah pensiun dari pemerintahan, minimal mereka yang menikmati itu. Dan izin Pak Budi, Mas Budi ya, hari ini saya juga lagi menyelesaikan tesis di S2 saya, Pak. Tetapi saya karena sudah tidak mengejar karir, itu hanya sebagai title di pemerintahan, ya kampusnya kampus lokal, seperti itu. Itu Bu Indah. Jadi bukan kampus di luar negeri. Nah mungkin ke depan, Mas Budi, memang tadi rencananya di tahun ini saya berharap kerjasama untuk masalah how to get scholarship ya. Sebenarnya, tetapi lagi-lagi ada istilahnya pandemi ini, sehingga pending. Mungkin tahun depan yang jelas, saya mungkin suatu saat Mas Budi setelah selesai PhD-nya harus hadir ke Bangka Belitung ya, khusus membagi materi seperti ini. Tadi positif sekali acara seperti ini. Karena kenapa? Kalau contoh hari ini Bangka Belitung ingin mendirikan PLTN ya khususnya, tetapi akibat mindset daripada masyarakatnya, ya maaf, seperti Mas Budi sampaikan tadi, sehingga kita berdebar kusir solusinya. Itu yang kedua. Dan berikutnya, saya apresiasi juga berkaitan dengan buku ya. Saya cari buku, saya rela, pas keluar saya langsung cari ke Gramedia, Jelajah Itu Tanpa Batas, itu positif banget. Mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan yang belum baca, silahkan cari itu buku. Menginspirasi lagi seorang anak desa yang begitu dahsyatnya bisa menjelajah dunia. Dan yang terpenting, poin terakhir, izin kenapa saya berharap seluruh generasi atau masyarakat atau siapapun, saya berharap kegiatan coaching itu harus diikutin semua, Mas Budi. Saya berharap, maka target saya tahun depan atau minimal 2 tahun ke depan itu 1.000 orang harapan saya. 10% aja setelah 5 tahun lulus, begitu dahsyatnya. Saya pun bangga, atau paling tidak misalkan contoh, anak kamu kuliahnya di mana, luar negeri, itu adalah kudus positif. Satu pesan saya, tebarlah ke positif seperti Mas Budi ini untuk generasi berikutnya. Saya rasa beliau ini suatu saat yakin lah ya, saya pribadi ya, akan menjadi seorang kandidat untuk ya pejabat hebat di negeri ini. Mungkin itu aja Ibu Indah, terima kasih Mas Budi. Akhirnya bisa langsung berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Terima kasih. Ini lebih seperti apresiasi ya, bukan pertanyaan. Ternyata ada yang mau tanya juga nih, Andi. Kita buka mikrofonnya. Mas Irfan. Buka mikrofonnya. Mas saya tidak tahu. Sebentar ya Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Ya, terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mas Irfan. Ya, Kakak Indah. Ya, dengar suaranya. Jadi kita ke kandidat berikutnya dulu ya Mas. Ya, kayak Mas Irfan ada dengar, gangguannya. Suaranya kedengeran. Mas Hasan Irfan juga katanya. tadi. Halo. Irfan, suaranya kedengeran kok. Ya, Kakak Indah. Ya. Bisa dengar Silakan. suara saya? Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kakak Indah dan Kakak Budi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang ada di Indonesia Timur. Okay. Ya, khususnya Ambon. Ambon sudah. Selamat berbuka teman-teman. Ya, terima kasih Kakak Budi. Yang pertama, yang kedua saya mengucapkan apresiasi atas diskusi ini, sangat menarik, sangat menambah wawasan, sangat menambah perspektif, sangat menambah paradigma terhadap hal-hal yang baru ke depan. Saya cuma ingin bertanya, Kakak Budi. Saya ini pribadi ini punya ide, punya konsep yang besar yang ada dalam diri saya untuk bagaimana membuat hal-hal yang baru, seperti bagaimana menginovasikan diri terhadap penulisan-penulisan, terhadap tulis buku. Ide ini sudah ada, tapi kadang-kadang terbentur oleh malas-malasan karena lingkungan yang mungkin tidak membentuk saya. Kadang-kadang ini
kira-kira menurut Kakak Budi, saran-saran mungkin bisa kasih masukan buat saya untuk mendorong saya untuk lebih bisa merealisasi konsep-konsep yang ada di saya punya pikiran, punya yang ada ide besar ini, bagaimana bisa realisasinya. Itu aja, terima kasih Kakak Budi, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di mute suaranya Indah. Ya, Oke. langsung Mas, boleh dijawab. Oke. Pertama begini, terima kasih pertanyaan dan sedikit testimoni malah dari Mas Timen tadi. Jadi memang kedua tempat itu saya udah pernah nyampe ya, ke Bangka Belitung dan ke Ambon, bahkan ke Aceh dan Papua. Nah, mana ya, saya langsung gini aja deh ke Mas Irfan Ambon. Jadi intinya kalau menghadapi kemalasan ya, Mas, gimana ini kalau malas tuh? Semua orang kan memang punya peluang untuk malas ya. Jadi memang coba cari momentum buat kita sendiri, kapan waktu kita untuk on fire gitu kan. Jadi misalnya nih, saya itu kalau siang itu nggak bisa nulis karena sudah buka WhatsApp, buka sosial media itu kurang fokus. Makanya saya sering menggunakan waktu di pagi hari, terutama mungkin sebelum pagi gitu, sebelum waktu subuh, atau setelah waktu subuh untuk menulis, bahkan mencantumkan gagasan kita. Jadi di situ kan kita masih fresh ya, baru bangun tidur, ide-ide kita apa sih yang mau kita lakukan dalam jangka jarak jauh, dalam target jarak jauh dan target terdekat kapan. Bahkan menulis pun di waktu itu, atau mungkin di waktu malam hari. Jadi memang teman-teman harus cari waktu kapan teman-teman produktif. Jangan habis main, ketemu teman atau apa, pusing, dimarahin pacarnya misalnya, baru nulis. Ya nggak bisa nulis. Bahkan yang keluar, nggak bisa. Nah, cari waktu yang tepat. Yang kedua adalah, motivasi ada dua kan, dari dalam diri dan dari luar. Kalau dari luar itu, seperti nasihat saya, atau nasihat motivator, itu kurang hebat, kurang bisa mengena. Tapi kalau motivasi ada dari dalam diri teman-teman, itu yang lebih kuat. Jadi, jadikanlah suatu itu sebuah keharusan yang teman-teman harus kerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan, teman-teman bisa mati. Nah, itu aja. Contohnya, kenapa orang yang jualan di pasar itu ada terus setiap hari? Kenapa orang jualan nasi goreng itu sebelum corona ya, itu jualan tiap hari? Karena kalau dia nggak jualan, dia nggak makan keesokan harinya. Gampangnya begitu. Nah, teman-teman juga begitu. Motivasi melakukan sesuatu, jangan sekedar angan-angan, tapi harus dikerjakan. Kerjakan, jadi kita harus konkret melakukan sesuatu. Dan saya udah berusaha begitu. Jadi kalau kita hanya sekedar angan-angan gitu, nggak. Kalau kita ingin bikin buku, sampailah buku itu jadi. Kalau kita ingin bikin startup, harus startup itu jadi. Kalau kita ikut di organisasi, jangan jadi anggota, jadilah pengurus harian. Karena disitulah kita belajar sesungguhnya. Begitu ya. Jadi Irfan di Ambon, kalau pengen melakukan sesuatu harus konkret. Dan satu lagi mungkin ya, tidak harus perfect. Nah, ini dibedakan. Ada quote dalam bahasa Inggris yang sangat menarik dan bisa kita gunakan. Done is better than perfect. Jadi selesai itu jauh lebih baik daripada perfect. Dalam hal apapun begitu. Nulis skripsi misalnya. Nulis skripsi itu kalau mau perfect itu nggak jadi-jadi. Itu mungkin 14 semester di DO baru selesai mungkin kalau selesai. Tapi done dulu skripsi itu. Nah, kalau udah done itu selesai, baru kita melakukan banyak hal. Sama, kita bikin startup, bikin buku. Jadi dulu itu buku. Yang pertama, kalau buku pertama sudah jadi, teman-teman akan termotivasi untuk bikin buku kedua yang lebih baik. Sama, bikin startup itu nggak harus punya apps-nya dulu. Yang penting ada website-nya dulu, orang memang banyak yang butuh, banyak yang klik, banyak yang butuh, baru berkembang ke selanjutnya.
Saya rasa kuncinya di situ. Harus done dulu, harus jadi secara konkret. Nah, saya ingin sedikit ngasih tanggapan ke Mas Timen. Jadi ini contoh yang baik ya. Jadi dimanapun teman-teman berada, tidak harus menjadi seorang pengusaha, tidak harus menjadi penulis. Kalau teman-teman bekerja di kepegawaian, di dinas, di dinas pariwisata, ya lakukan sesuatu di dinas itu. Jadi sangat luas sekali kontribusi itu maknanya. Justru dengan keberagaman itu, kita akan lebih maju. Karena setiap orang bekerja dimanapun, itu akan menjadi virus positif. Kalau teman-teman menjadi seorang yang menyalurkan dana bantuan, jujurlah di situ. Kalau teman-teman kerja di kementerian harus mensupport orang, usahakan jangan mengambil uang dari situ. Saya rasa ada banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau ingin negara ini maju. Gitu. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Mas Irfan. Selanjutnya ada yang mau tanya ini Mas Gadi, Mas Hasan. Silakan. Silakan Mas Hasan. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkok. Oke. Acara sangat menarik sekali. Saya dapat tahu dari status WhatsApp-nya Mas Gandhi. Oh iya, halo Mas. Apresiasi untuk ikut karena merasa tergugah. Apalagi dulu saya sudah lama sekali mengikuti badannya di rumah milenial. Di beberapa juga saya tahu kegiatan-kegiatan teman-teman. Yang saya ingin tanyakan adalah di organisasi yang saya bangun sama teman-teman di Lamongan, kami membangun sebuah ikatan pemuda-pemuda Lamongan yang ada di seluruh dunia. Kita menyebutnya Diaspora Muda Lamongan. Dan di situ kita ada beberapa gerakan bersama dengan Desa Farm sama kampus desa. Dan arah kedepannya kita juga ingin membuat sebuah startup. Tapi kita masih terkendala secara dalam artian link atau kayak developer, dan siapa yang pandai coding, kemudian investor, beberapa hal yang terkait dengan startup kita masih belum ada informasi. Mungkin Mas Gandhi bisa share terkait dengan coaching dan kerja itu seperti apa, nah, sehingga kita nanti bisa mengaplikasikan di organisasi kami. Nah, mungkin itu aja Mas Gandhi, terima kasih, sangat menarik sekali materinya. Terima kasih Mas Hasan. Mas Gadi boleh langsung jawab gimana caranya, intinya bagaimana cara membangun startup ya Mas, terkait link, investor, dan lain-lainnya Mas. Monggo silakan Mas. Oke, makasih Hasan atas pertanyaannya. Mas Hasan ini tergabung dengan saya di PP Dunia di periode kemarin ya. Dan grupnya masih ada di WhatsApp, jadi sering komunikasi. Bahkan beberapa kali Mas Hasan ini menulis dan saya diminta komentar. Jadi cukup akrab lah dengan Mas Hasan ini. Nah, terkait tadi pertanyaannya, ada gagasan ingin bikin komunitas Lamongan yang mendunia gitu ya, karena tersebar di mana-mana. Menurut saya harus ditentukan dulu titiknya. Apakah memang harus dibikin startup atau memang cukup dibikin komunitas? Karena itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dari yang disampaikan Mas Hasan tadi, saya menangkap itu lebih ke komunitas kan. Bagaimana agar solid orang-orang di Lamongan, terutama milenialnya, dan bisa memberikan impact kepada yang lain. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, ya tidak masalah membuat semacam komunitas. Nanti bisa bikin yayasan sebagai wadah dari komunitas tersebut. Dan sekali lagi, sebisa mungkin harus berkolaborasi. Tidak boleh sekedar ada, kemudian dengan komunitas yang itu-itu aja. Itu nggak boleh. Kalau teman-teman di Lamongan, tentu itu sangat beririsan dengan pemerintah daerah Lamongan sendiri. Karena ketika SDM milenialnya unggul, yang paling diuntungkan adalah pemerintah di Lamongan, kan, pemerintah daerah di Lamongan.
Jadi saya rasa langkahnya adalah harus berkolaborasi. Tidak bisa hidup sendiri. Jadi coba dibikin semacam program yang terukur dan konkret begitu ya, yang terkait dengan diaspora, termasuk mungkin bisa dibikin mirip dengan Klik Coaching programnya, yaitu mensupport anak-anak Lamongan untuk bisa kuliah ke luar negeri. Atau mungkin kita kolaborasi dengan Klik Coaching, saya sangat terbuka sekali. Nah, intinya adalah coba dipetakan dulu visi misinya biar jelas. Yang kedua adalah minimal punya website kalau bisa. Atau minimal punya grup WhatsApp lah, tapi itu nggak cukup. Grup website itu lebih diterima oleh banyak orang dan lebih enak karena di situ bisa memunculkan tulisan-tulisan dan seterusnya. Jadi website itu saya rasa sudah cukup ya. Tidak harus punya apps. Jadi Klik Coaching pun begitu. Nah, saya lari sedikit. Jadi tadi intinya ke Mas NH coba kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga punya website kalau bisa. Nah, kalau memang yang dimaksud adalah membangun startup, tentu saja saya masih belajar juga di startup ini. Di startup itu intinya adalah proses. Kita itu yang penting punya langkah awal ya. Jadi begini, tidak harus punya apps dulu. Kita bisa mulai dengan website misalnya. Karena banyak startup itu gagal karena terlalu ingin perfect tadi, ingin punya apps, punya sosial media, punya semuanya pingin. Ketika sudah jadi, nggak ada yang daftar. Nah, ini kesalahan bagi yang mau belajar startup. Kalau teman-teman mau mulai startup, coba mulai dengan membuat tim yang pertama. Minimal ada CEO, CTO, dan CMO misalnya. CEO itu ya eksekutifnya yang sebagai pemimpin begitu. CTO yang bertanggung jawab kepada technical, seperti website dan seterusnya. CMO nanti coba membuat desain dari si keuangannya. Jadi minimal punya 3 hal ini, 3 bidang tadi. Yang kedua, coba bikin sesuatu yang sederhana dulu. Misalnya bikin website di situ, bahwa apa startupnya, kemudian kalau mendaftar melalui apa, dan seterusnya. Jadi 2 hal itu sudah cukup sebagai monotype, apa istilahnya ya, sebagai awalan ya. Tidak perlu muluk-muluk punya semuanya. Jadi saran saya sesederhana itu. Kalau setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, peminatnya banyak, baru teman-teman berpikir lagi untuk scale up. Scale up itu ya untuk ke yang lebih tinggi lagi. Bisa jadi websnya lebih bagus, website-nya lebih bagus, nambah personil, dan seterusnya. Bahkan bisa bikin apps. Jadi harus begitu tahapannya. Jadi saya sekedar saran saja, karena banyak sekali startup kita itu gagal sebelum muncul karena permasalahan tadi, permasalahan internal, dan seterusnya. Kira-kira begitu jawaban saya terkait pertanyaan Mas NH. Semoga terjawab, Mas Hasan. Mas Gandhi, ini ada pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga udah mau selesai juga. Dari Mas Jeffrey, contoh motivasi dari dalam diri pada konteks menulis itu apa ya, Mas, kira-kira? Kalau saya pengen jadi penulis dengan alasan biar bisa keren doang, apakah cukup? Ya, ini pertanyaan pamungkas ya terkait menulis. Nah, yang pertama begini saya ingin bilang, saya ini bukan penulis yang bisa dikatakan punya bakat ya, karena ada mungkin penulis itu sejak kecil udah menulis. Saya itu waktu SD, SMP, SMA itu nggak bisa nulis, bahkan susah lah menulis 1 paragraf itu susah banget. Bahkan waktu kuliah pun saya ingat nulis sekali dan itu pun saya nulis lama banget. Dan saya punya kelemahan. Kelemahan saya adalah saya itu pembaca yang lambat. Jadi kalau saya baca artikel itu saya lambat. Mungkin teman-teman bisa baca dalam 2 menit, saya butuh 4 menit, bahkan 5 menit. Nah, itu memotivasi saya bahwa saya harus baca lebih banyak. Tapi satu hal, walaupun saya baca lambat, saya bisa paham dengan yang saya baca. Karena ketika saya baca cepat, saya nggak paham. Jadi saya itu nggak masalah dikatakan pembaca yang lambat. Tapi saya konsisten membaca. Nah, karena inti dari membaca itu bukan seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa banyak yang kita pahami. Itu yang menjadi titik pokok bagi seorang pembaca. Nah, terkait menulis tadi. Kenapa saya bilang
saya mengawali dengan saya tidak punya background atau tidak punya bakat lah menulis, atau bakat terpendam bisa jadi ya. Karena saya mulai menulis buku itu sejak saya S2. Saya mulai menulis di koran nasional itu baru beberapa tahun terakhir. Nah, artinya apa? Segala sesuatu itu tidak harus dari bakat ya. Bahkan kalau kita berjuang, itu bisa terjadi. Saya sangat termotivasi dengan kalimat dari Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya. Beliau sampaikan, ada batu begitu, ketika diteteskan air kecil secara rutin terus-menerus, batu itu bolong juga. Sama dengan kita. Sekeras apapun kita kesulitan, motivasi kita mentok, kalau tiap hari kita lakukan, itu akan menjadi sebuah habit. Dan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan motivasi dari dalam itu adalah segala hal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa menjadi terkenal itu tidak boleh ya. Itu boleh. Itu sebagai suatu motivasi, tapi jangan overdosis. Ya, jadikanlah 10% saja. Nanti untuk sharing-sharing, kan kita enak juga kan kalau kita share tulisan kita. Daripada tiap hari di-share tulisan orang lain, kan sekali-kali kita share juga tulisan kita kan. Nah, jadi jadikan itu komposisi yang ciamik begitu ya, 10% lah buat rasa kita senang. Tapi kebanyakan itu usahakan untuk persentasenya untuk membagi, untuk memberikan tawaran solusi kepada permasalahan. Itu yang akan menjadi motivasi terbesar kita. Sehingga apa? Misalnya ketika saya menulis begitu, saya sekali menulis misalnya, tapi saya jadi kecanduan menulis lagi, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi ketika ada isu yang ada di masyarakat yang sedang bergema, saya merasa terpanggil untuk menulis sesuatu di koran misalnya. Nah, itulah yang saya maksud dengan motivasi dari dalam negeri. Dari dalam diri, kayak kuliah luar negeri aja ini. Jadi intinya adalah teman-teman coba racik semua komponen itu menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, karena ini saya rasa waktunya udah habis, terima kasih buat teman-teman Rumah Milenial, ada Mas Taufan dan Indah. Ini sebuah kegiatan yang positif tentunya. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Dan saya berharap suatu hari nanti, saya yang hadir ke acara teman-teman. Saya berharap suatu hari saya membaca buku teman-teman. Saya berharap suatu hari bisa ikut program startup teman-teman. Begitu saja, dan selamat berbuka puasa bagi yang sudah berbuka. Dan kita sisipkan doa kita, semoga COVID ini segera berakhir. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Gandhi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sama kita. Kita mau foto dulu, EKTP. Oh iya, foto dulu. Biar lengkap. Teman-teman bisa dibuka kameranya supaya kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Nah, saya pengen lihat juga nih. Lapar nih Nenes nih. Mas Budi, Ya, makasih ya. Ganteng-ganteng sama cantik-cantik yang hadir ini. Luar biasa. Oke, kita buka kameranya yuk. Buka kameranya teman-teman. Mas Taufan, salam hormat ya. Salam hormat, Mas. Siap. Nih kita siap-siap. Siap. Oke, foto ya. 3, 2, 1. Diulang ya, masih ada yang belum kelihatan. Tadi Mas Irfan nih. Oke, gimana nih? 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Thank you. Mas Gandhi, terima kasih Taufan atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat buka puasa. Tetap produktif teman-teman. Kalau bisa di rumah aja, nggak usah kemana-mana dulu. Biar sehat sampai Lebaran dan semoga COVID ini juga bisa selesai, kita bisa bekerja seperti semula lagi. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa teman-teman, habis malam ini juga masih ada sesi ngobrol bareng sibling Rumah Milenials. Ada Kak Fikra Ijaz dari kitabisa.com. Jadi keren tuh orang itu. 1945. Jadi teman-teman habis sholat tarawih bisa gabung lagi untuk cari ilmu lagi. Akhir kata, saya Ninis pamit teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Izin pamit ya.